Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngul Prastio dengan NIM 2200302199 dari kelas 3C1. Di sini saya akan menerangkan tentang buku kerja saya, yaitu yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer. Buku pertama yaitu berjudul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk dan jasa yang saya pilih adalah sembako. Unit usahanya yaitu usaha mikro mengecil menengah. Langkah-langkah pertama adalah mengidentifikasi isu-isu etik dan legal dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya yang saya pilih adalah lead by example, lalu menerapkan program pelatihan etik. Lalu ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang saya pilih adalah akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan, dan penurunan kerentanan. Lalu ada 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih adalah mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Lalu ada 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders yang saya pilih yaitu sifat bisnis prospektif, lalu bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, lalu pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, lalu identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Lalu 1.4 ada perselisihan hukum yang dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang saya pilih adalah memenuhi semua kewajiban kontrak. Lalu langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi yang saya pilih adalah solo proprietorship atau kepemilikan tunggal. Lalu ada 2.2 yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu pemilihan organisasi dapat mencakupi yang saya pilih yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu langkah-langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria pertama 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha yang saya pilih yaitu syarat pengajuan SIUP online untuk koperasi, yaitu contohnya fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Pengawas, fotokopi NPWP dan fotokopi akte pendiri koperasi, lalu daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, fotokopi situ dari pemerintah daerah atau Pemda, lalu neraca koperasi, materai 6000, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan 4x6 2 lembar, dan yang terakhir izin lain yang terkait seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Lalu ada 3.2 yaitu izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan yang saya pilih adalah yaitu pertama pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Lalu yang kedua prinsip pungutan. Prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayar, dan terakhir prinsip efisiensi. Lalu yang 3.3 ada izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang didapatkan. Dan selanjutnya ada buku kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha saya itu usaha mikro pengecil menengah, produk atau jasanya itu sembako, tanggal pembuatan 10 November tahun 2022. Elemen pertama yaitu 1. Identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas saya sedang, likuiditas sedang, efisiensi baik, stabilitas baik. Lalu yang kedua 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan neraca baik, laporan pendapatan baik, laporan cash flow baik,
Lalu ada preparasi perkiraan keuangan. Pendapatan saya baik, pengeluaran baik, belanja modal sedang. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan baik, laporan proforma neraca baik, laporan proforma cash flow baik. Lalu ada analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis baik, pengukuran hasil dibanding rencana sedang, pengukuran hasil-hasil dengan norma industri sedang. Lalu 1.3 yaitu laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Lalu 1.4 ada perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan prakerin baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Yang saya pilih adalah sedang. Lalu langkah yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi saya sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas baik. Lalu ada rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya baik, efisiensinya baik, profitabilitasnya sedang. Lalu dari rekomendasinya yaitu performa keuangan dari toko sembako ini terbilang bagus, namun lebih baik lagi jika ditingkatkan lagi kinerja pendapatannya dan agar layak untuk dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha dan produk atau jasa yang saya pilih adalah sembako. Lalu langsung ke langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yang saya pilih, 1. Saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan wawancara. Dan yang keempat, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Lalu ada 2.2 proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi yang saya pilih yaitu yang pertama, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Yang ketiga, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Lalu yang keempat, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Lalu 2.2 yaitu internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesepakatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim yang saya pilih yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Lalu memberi tahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu pengaturan pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu langkah ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak yang saya pilih, hak memperoleh upah,
hak mendapatkan kesepakatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak menempatkan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja sesuai, lalu hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, lalu hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, lalu hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban hak yang saya pilih adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Lalu 3.2, prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial yang saya pilih yaitu kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja, buruh, masyarakat, dan pemerintah. Lalu hubungan fungsional dan pembagian tugas. Lalu penciptaan ketenaga kerjaan, berusaha, dan ketentraman bekerja. Lalu ada peningkatan produktivitas, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan bersama. Langkah yang keempat, mengelola staf. 4.1, alasan mengembangkan staf diidentifikasi. Alasan mengembangkan staf yang saya pilih adalah efisien, konsistensi, keluhan, dan kepercayaan diri. 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf. Yang pertama, memberi kesepakatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yang saya pilih adalah pelatihan. Lalu ada 4.3, program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang saya pilih yaitu orientasi pekerjaan, in-service education, lalu melanjutkan pendidikan. 4.4, yaitu evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi yang saya pilih yaitu 1, diidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Lalu yang ketiga, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Lalu langkah yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1, hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Lalu kualitas barang dan jasa. 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Yang 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya itu rendah, di bawah 15%. 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi bekerja sama. Lalu yang terakhir ada rencana staffing. Organisasi proyek yaitu toko sembako, alamat lokasinya Jalan Gandaria Bawah nomor 80 di Jakarta Selatan. Kategori koperasi, yang pertama ada owner. Tanggung jawabnya yaitu menjelaskan visi dan misi perusahaan. Tugasnya meningkatkan dan mengendalikan usaha, bertanggung jawab dalam mengelola usaha, lalu memberi keputusan apabila ada masalah dalam usaha, lalu membimbing dan mengarahkan karyawan dalam bekerja, lalu mengawasi kegiatan penjualan setiap hari, lalu mengelola pekerjaan, selanjutnya mengecek barang yang keluar dan masuk. Persyaratannya itu percaya diri dan mampu mengatur perusahaan. Jumlah tenaga kerjanya ada 1. Lalu ada kasir. Tanggung jawabnya itu bertanggung jawab atas keuangan. Tugasnya melakukan pencatatan atas semua transaksi, lalu membantu pelanggan dan memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga, melakukan pengecekan barang pada saat penerimaan barang.
Persyaratannya itu tingkat disiplin tinggi, jujur, dan dapat dipercaya. Kebutuhan pelatihannya 1, jumlah tenaga kerjanya 1, full time equivalent time dari jam 9 sampai jam 4 sore. Durasi kontrak kerja 8 bulan. Lalu ada pelayan toko, tanggung jawabnya itu bertanggung jawab atas pelayanan toko. Tugasnya membentuk kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang yang dijual di toko, lalu membantu pelanggan memilih barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, lalu menjawab pertanyaan pelanggan dan melayani komplain dari pelanggan dengan baik. Persyaratannya itu mampu membentuk kepercayaan pelanggan dan jujur serta ramah dan tamah. Kebutuhan pelatihannya 2, jumlah tenaga kerja ada 2, waktu bekerjanya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Durasi kontraknya 8 bulan. Lalu ada supir, tanggung jawabnya itu bertanggung jawab atas pengiriman barang. Tugasnya membantu melayani konsumen apabila saat melayani konsumen ada kesulitan. Lalu yang kedua, mengirim barang konsumen ke tempat tujuan dengan benar. Persyaratannya itu mampu mengendarai kendaraan roda 4 maupun 2. Kebutuhan pelatihan ada 2, jumlah ketenaga kerjaan ada 2, waktu kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Durasi kontrak kerjanya 8 bulan. Sekian penjelasan saya mengenai buku kerja kewirausahaan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.